Hai, jumpa lagi. Apa kabar semua? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan sumber belajar pada Moodle. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jelas kita harus login dulu dan kita harus berposisi sebagai pengajar atau guru untuk melakukan penambahan terhadap topik yang akan kita kelola. Langsung saja kita akan memilih mata pelajaran yang akan kita kelola. Di sini saya akan mencoba mengelola mata pelajaran PPL untuk 11 RPL 1. Nah, kita akan olah di topik pertemuan 1. Jadi topiknya sebelumnya di video sebelumnya kita sudah ubah topik 1 menjadi pertemuan 1 dan kita sudah tambahkan detailnya, yaitu topik ini akan mempelajari atau pertemuannya akan mempelajari KD 3.1 dan KD 4.1. Kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan penambahan materinya. Ini kan baru detailnya saja nih. Pertemuan 1 mempelajari ini gitu. Sekarang kita coba bagaimana materinya bisa dimasukkan. Yang pertama kita lakukan adalah hidupkan mode ubah. Setelah semua menu muncul, langkah kedua adalah kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi kalau di Moodle ini ketika diklik ini nanti ada pilihan banyak aktivitas, ada berupa kalau ini tampil semua nih. Ada kalau mau kita ambil aktivitas maka sepertinya ada assignment, ada choice, ada database, external tool, feedback, forum, dan lain-lain gitu. Terus kalau kita sekarang mau buat sumber belajar gitu. Nah, kalau sumber belajar itu bisa berupa buku, bisa berupa file, bisa berupa folder, satu folder langsung, bisa IMS content package, bisa label, page, ataupun URL gitu. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menambahkan materi belajar berupa bacaan online yang ada pada Wikipedia, yaitu di sini ada pemrograman berorientasi objek. Karena kita akan di topik ini akan membahas mengenai konsep pemodelan berorientasi objek. Maka untuk pengantar pertama yang saya berikan kepada siswa adalah mengenai pemrograman berorientasi objek dari Wikipedia. Bagaimana cara menambahkannya? Yaitu dengan cara pilih yang URL gitu. Kita kan mau pakai yang URL. Nah, pilih URL gitu. Di sini namanya apa gitu. Kita mungkin bisa kasih nama konsep pemodelan berorientasi objek. Kemudian eksternal URL ini adalah link atau tautan yang akan membawa siswa kepada halaman Wikipedia ini ketika sumber belajar ini diklik. Nah, ini bisa kita copy dari link URL-nya ini. Kita klik saja. Kemudian kita copy. Tulis di sini. Nah, seperti ini. Kemudian deskripsinya apa gitu kan. Deskripsinya kita ambil dari sini sedikit. Nah, misalnya segini kita ambil. Seperti itu. Nah, ini ada pilihannya, tampilkan deskripsi di halaman kursus. Tampilkan gitu, misalnya. Kemudian di sini tampilannya, displaynya apakah dia nanti otomatis atau dia ditanamkan atau buka dalam pop-up. Nah, misalnya kita ambil otomatis saja, kita ambil settingan defaultnya. Kemudian di sini ada pembatasan akses. Nah, ini di sini bisa kita tambahkan pembatasannya. Misalnya materi ini dibukanya dari kapan atau dibukanya sampai kapan gitu. Misalnya saya akan buat materi ini dibukanya dari besok itu misalnya. Kita tambahkan pembatasannya berupa date gitu. Jadi dibukanya dari kapan? Sekarang itu tanggal 3. Berarti besok itu tanggal 4. Maka saya akan buat ini bisa diakses dari tanggal 4. Nah, gitu. Pelajar harus, nah ini dibuka dari date tanggal 4 gitu. Kemudian tambahkan pembatasan. Jadi ini pembatasan 1 sudah kita tambahkan batasannya. Kemudian kalau sudah kita simpan dan kembali ke kursusnya. Maka seperti ini tampilannya nanti. Nah,
Nah, ini ada nih. Kemudian kalau sudah selesai, kita matikan mode ubahnya. Maka yang tampil kepada siswa adalah seperti ini. Konsep pemodelan berorientasi objek. Nah, ini tersedia nanti tanggal 4 Agustus gitu. Jadi kalau misalnya belum tanggal 4 Agustus dia belum bisa dibuka. Begitu. Tapi ini settingannya tanggal 4 Agustus sampai seterusnya gitu, akan terbuka terus. Tapi kita bisa juga tambahkan penguncinya, misalnya dia hanya tersedia selama 1 minggu, tanggal 4 Agustus tambahkan, kemudian tambahkan kembali tersedia sampai dengan tanggal berapa gitu. Nah, itu untuk penambahan sumber belajar berupa URL. Dan untuk sumber belajar yang lain juga sama caranya. Kita hidupkan mode ubah, kemudian tambahkan sumber belajar yang lain. Mungkin untuk kali ini menambahkan sumber belajar berupa URL caranya cukup mudah seperti itu. Kemudian mau tambah lagi yang lain, sumber belajarnya misalnya mau berupa file, itu bisa juga, nanti tinggal diupload saja, dan itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, cukup dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih.